Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 12 Devadatta Sinvasyang Sutra Teratai Episod 1324 Interaksi timbal balik di jalan kebenaran dalam pertemuan yang langka di dunia. Jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau telah berpadu secara alamiah menjadi interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Jika tidak ada raja ini, maka pertapa tidak akan menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai mitra. Sebaliknya, jika tidak ada pertapa ini, maka raja tidak akan menemukan orang yang bisa dimuliakannya sebagai guru. Ketika raja sedang mencari guru, pertapa pun muncul. Benar-benar pertemuan yang langka di dunia ini. Ini juga berarti bahwa semuanya terjadi karena jalinan jodoh. Ingat kembali naskah sutra sebelumnya. Raja mencari dharma ke 4 penjuru. Dia menabuh genderang dharma dan mengumumkan dia membuat pengumuman, yaitu untuk mencari seorang guru. Mencari seseorang yang dapat menjelaskan dharma yang menakjubkan kepadanya. Orang seperti ini yang akan menjadi gurunya. Membimbingnya ke dalam dharma yang menakjubkan. Inilah raja. Meskipun dilahirkan sebagai raja, namun tidak melekat pada negaranya, dan juga tidak melekat pada kedudukan dan nama, serta tidak melekat pada kekayaan dan sebagainya. Kehidupan selalu mengikuti hukum siklus alam, namun kehidupan mempunyai batas waktu. Apa yang ingin dia cari adalah jiwa kebijaksanaan yang tidak terbatas. Jiwa kebijaksanaan harus berasal dari dharma, tumbuh melalui dharma yang menakjubkan dari ajaran kendaraan besar. Setelah memiliki jiwa kebijaksanaan, baru dapat menyelesaikan banyak penderitaan makhluk di dunia. Sehingga karena ini adalah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Raja berharap untuk bisa mendapatkan dharma yang menakjubkan. Oleh karena itu, dia membuat pengumuman. Pencarianku atas dharma di 4 penjuru. Apakah ada orang yang bersedia menjelaskan ajaran kendaraan besar? Ini adalah bagian naskah sutra sebelumnya. Selama ada orang yang bersedia untuk mengajarkan, raja juga bersedia untuk mendedikasikan raga dan pikirannya. Ini adalah sebuah ketulusan hati di dalam memohon dharma. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan mencarinya. Ini tergantung pada jalinan jodoh. Jalinan jodoh pada masa-masa kehidupan lampau telah berpadu secara alamiah menjadi interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Juga adalah, jika tidak ada raja ini, maka pertapa tidak akan menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai mitra, guru dan murid, sebagai guru dan juga mitra. Pertapa ini tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan yang seperti ini. Tetapi pertapa ini tidak ingin mewariskan dharma kepada orang biasa. Karena raja memiliki persyaratan yang sedemikian bagus untuk mencari guru, yaitu mencari seorang guru yang dapat membabarkan dharma agung kepadanya. Dia sendiri juga sangat percaya diri. Pertapa ini percaya bahwa dirinya memiliki dharma menakjubkan untuk diwariskan dan akan diwariskan kepada raja. Dia mengira bahwa raja adalah penerima yang semestinya, orang yang akan menerima warisan dharma darinya. Oleh itu,
Jika tidak ada raja ini, maka pertapa tidak akan menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai mitra. Artinya, adalah pertapa ini memilih muridnya, memilih penerima ajarannya. Jika bukan status seorang raja, maka dia tidak akan menerima siapapun. Tetapi, jika tidak ada pertapa ini, maka raja tidak akan menemukan orang yang bisa dimuliakannya sebagai guru. Orang yang ingin raja pilih juga adalah orang yang memiliki kepercayaan diri, memiliki dharma menakjubkan dan percaya diri. Ini adalah orang yang dia ingin cari. Guru ini memiliki kepercayaan diri. Dharma ini seharusnya sangat menakjubkan. Dharma agung yang halus dan menakjubkan. Karena ini, raja bersedia menerima pertapa yang penuh percaya diri. Raja terhadap guru ini bersedia menghormati dia sebagai guru dan bersedia menerima ajaran darinya. Karena pertapa ini, jika tidak, raja juga tidak akan menghormatinya sebagai guru. Jadi karena raja ini sangat tulus dalam mencari dharma. Terutama yang dimohon adalah dharma agung. Hati ini sangat tulus untuk memohon dharma agung. Jadi, ketika raja sedang mencari guru, pertapa pun muncul. Yang beliau inginkan sangat cocok dengan pertapa ini. Beliau kemudian datang. Ini adalah jalinan jodoh. Benar-benar pertemuan yang langka di dunia ini. Coba dipikirkan, seorang raja yang agung ini, bukannya beliau mengejar ketenaran dan kekayaan. Yang beliau inginkan dan kejar adalah dharma kendaraan besar yang menakjubkan dalam dunia ini. Raja yang seperti ini tentu sangatlah langka. Seseorang yang sangat terhormat, bersedia untuk memohon dharma kendaraan besar. Beliau bukan tergoda akan kenikmatan duniawi, namun hati beliau didedikasikan untuk dharma. Sangatlah tidak mudah, dan ini sangatlah langka di dunia ini. Selanjutnya seperti pertapa ini selalu sangat percaya diri. Dia sangat percaya bahwa dharmanya tiada tandingannya, sehingga dia baru berani mengungkapkan kepada sang raja. Dia sangat percaya dia memiliki dharma yang menakjubkan. Coba dipikirkan, bukanlah ini adalah benar-benar pertemuan yang langka di dunia ini? Kedua orang tersebut memilikinya, masing-masing memiliki kepercayaan diri. Ini sungguh tidaklah mudah. Perlu diketahui, raja ini semenjak kalpa yang sangat lama telah mencari ajaran dari kendaraan besar. Ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan ini. Raja ini semenjak kalpa yang sangat lama dulu telah mencari ajaran dari kendaraan besar. Sejak awal sampai hari ini, baru terjadi sebuah interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Maka dikatakan tiba-tiba pada ketika ini bisa bertemu. Kita sudah membahasnya kemarin, melewati waktu berkalpa panjangnya. Kehidupan demi kehidupan tidak pernah lupa untuk mencari dharma agung. Dharma agung ini tidak dapat dicapai hanya dalam satu kehidupan saja. Masih butuh banyak jalinan jodoh. Hanya mengetahuinya saja tidak cukup. Kita juga harus mempraktikkannya secara nyata demi melengkapi 6 paramita. Harus benar-benar menghayatinya dan bersumbangsi. Bukan hanya mengetahui nama dan rupa dari dharma sudah cukup, tetapi harus ditempa di tengah orang banyak. Apa yang dimaksud dengan berdana? Apa yang kita danakan bukan sekedar barang materi dari luar tubuh,
tapi juga memberikan dari dalam dan juga luar tubuh. Bersedia menyumbangkan segalanya, bahkan berhubungan dengan tubuh dan nyawa. Dia juga bersedia menyumbangkannya. Berdana ini juga adalah jalinan jodoh yang sangat besar. Ini harus perlu dipraktikkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya tentang berdana saja, tapi juga harus menegakkan sila. Berdana, menegakkan sila. Menegakkan sila juga tidak cukup hanya dengan ucapan. Menegakkan sila juga perlu lingkungan yang mendukung. Bahkan sebagai seorang raja, tidak terpesona oleh kesenangan hawa nafsu. Dia tetap ingat untuk mencari dharma. Jiwa kebijaksanaan lebih berharga daripada kehidupan. Dharma lebih berharga daripada kenikmatan duniawi. Oleh sebab itu, niat pikirannya selalu dalam dharma. Dia tidak akan tergoda oleh kenikmatan duniawi. Dengan demikian, menjaga dari berbuat jahat. Dalam hati tidak melekat dan mendambakan. Tidak ada kemelekatan tahta, istri, dan lainnya. Semua bersedia dilepaskan dan menegakkan sila. Dia tidak takut kerja keras dan bersedia melayani sebagai budak. Dia rela menjadi budak untuk mengikutinya. Aku akan melayaninya. Kita juga membahas ini kemarin. Sebagai seorang raja, namun dia bersedia menawarkan dirinya sebagai pelayan. Dia rela menjadi budak untuk memberi persembahan terhadap apapun yang diinginkan gurunya. Ia rela melepaskan status diri dan bekerja keras tanpa mengeluh, bahkan kepala, mata, sumsum tulang, dan otak. Dia juga bersedia memberikannya. Beginilah cara dia bersedia memberikan hidupnya. Juga melatih praktik kesabaran. Bukan hanya menegakkan sila, tapi juga melatih praktik kesabaran sebagai seorang budak. Ini adalah giat bersemangat demi mencari dharma. Ini juga membuktikan bahwa selama banyak kalpa, kekuatan konsentrasi ini, fokus untuk mencari dharma, tidak hilang. Ini adalah kebijaksanaan selama beberapa kehidupan. Sepanjang banyak kalpa panjang, raja ini mencari ajaran kendaraan besar, menjalankan praktik 6 paramita. Akumulasi dari kehidupan ke kehidupan untuk menyempurnakannya, mempraktikkan dalam tindakan nyata, bukan hanya mengenal dan mengetahui, bukan hanya dibicarakan di mulut. Secara fisik juga harus mengabdikan dirinya dan mewujudkannya. Jadi, sejak awal sampai hari ini, sejak awal sampai sekarang, maka baru terjadi sebuah interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Sekarang sebagai seorang raja, mencari seorang guru dan gurunya telah datang. Pertapa datang untuk menerimanya, untuk mewariskan dharma. Bukankah ini baru terjadi sebuah interaksi timbal balik di jalan kebenaran? Dia mencari. Pertapa bereaksi terhadap apa yang telah dia cari dan datang. Maka dikatakan tiba-tiba pada ketika ini bisa bertemu. Maka di saat ini telah saling bertemu. Satu hendak mencari dharma, satu lagi mengatakan, "Saya memiliki dharma yang dapat diberikan kepadamu. Syaratnya." Ini mau memberikan persyaratannya. Inilah baru terjadi sebuah interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Jadi, naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Orang-orang pada masa itu memiliki masa hidup yang tak terhingga. Demi dharma,
Aku melepaskan tahta kerajaan dan menyerahkan pemerintahan kepada putra mahkota. Aku menabuh genderang Dharma dan mengumumkan pencarianku atas Dharma di 4 penjuru. Barang siapa yang bisa mengajarkan kendaraan besar kepadaku, maka aku akan melayaninya seumur hidupku. Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Pada waktu itu, pada masa pemerintahan raja ini, pada waktu itu, masa hidup manusia sangatlah panjang, yaitu masa hidup kita sebagai manusia yang paling maksimal, bisa mencapai hingga 84.000 tahun. Setiap 100 tahun berkurang 1 tahun, dikarenakan keserakahan para makhluk. Semakin hari semakin banyak pembunuhan makhluk hidup dan lainnya. Merupakan karma kolektif makhluk hidup. Panjang usia berkurang setiap 100 tahun dan akan terus mengalami pengurangan. Sama seperti manusia seperti kita sekarang. Kita mendapati sangat sedikit orang yang memiliki masa hidup lebih dari 100 tahun. Hal ini dikarenakan kita dalam masa pengurangan kalpa. Oleh karena itu, pada masa ketika raja masih hidup, yaitu pada masa ketika masa hidup manusia masih tidak terhitung. Oleh karena itu, demi Dharma aku melepaskan tahta kerajaan. Demi mencari Dharma, beliau mengumumkan tahta beliau sebagai seorang raja dan menyerahkan semua urusan pemerintahan kepada pangeran. Dengan tidak menyayangi posisinya sebagai raja, nama beserta tahta, beliau telah melepaskannya. Fokus untuk mencari Dharma, mencari orang yang dapat mewariskan ajaran kendaraan besar Dharma yang menakjubkan. Oleh karena itu perlu aku menabuh genderang Dharma dan mengumumkan pencarianku atas Dharma di 4 penjuru, mencari kemana-mana. Pada ketika itu, seorang pertapa datang dan berkata pada raja, "Aku memiliki ajaran kendaraan besar bernama Sutra Teratai. Jika Anda tidak membangkang padaku, aku akan mengajarkannya." Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Bahkan dengan begini mengumumkan persyaratan, siapa yang datang membabarkan Dharma kendaraan besar untukku, maka aku akan melayaninya seumur hidupku. Seumur hidup loh, bukan sementara waktu. Pelayan adalah sebagai pesuruh, sebagai hamba. Dia rela mempersembahkan dirinya. Awal mulanya adalah meminta, memanggil orang lain dengan mulut, tidak perlu menggunakan tubuh. Sekarang adalah rela menggunakan tubuhnya untuk dipersembahkan kepada orang yang membabarkan Dharma kepadanya. Untuk dapat melayaninya, inilah ketulusan hati seorang raja dalam memohon ajaran. Dalam sutra berikutnya, dia berkata, pada ketika itu, seorang pertapa datang dan berkata pada raja, "Aku memiliki ajaran kendaraan besar bernama Sutra Teratai. Jika Anda tidak membangkang padaku, aku akan mengajarkannya." Sutra Teratai Bab 12, Devadatta. Inilah kisah dari seorang pertapa. Sejak melihat raja menempelkan pengumuman di mana-mana untuk mencari seorang guru. Setelah melihat pengumuman ini, muncullah seorang pertapa. Dia sendiri mendatangi istana dan berkata kepada raja, "Saya ada ajaran kendaraan besar. Ajaran kendaraan besarku bernama Sutra Teratai yang menakjubkan. Jikalau raja dapat tidak membangkang dalam memenuhi persyaratanku, saya rela membabarkannya untukmu." Inilah saat pertapa menawarkan persyaratan kepada raja.
tidak hanya meminta sebagai hamba saja, namun persyaratan yang diinginkan sangat keras karena raja ingin mencari dharma dan membuat pengumuman, sehingga barulah ada pertapa yang muncul. Pada ketika itu, seorang pertapa datang dan berkata pada raja, "Disebabkan raja ingin mencari dharma dan membuat pengumuman, maka ada pertapa yang datang." Ini menunjukkan kalau persetujuan pertapa untuk mengajarkan dharma benar-benar sesuai dengan keinginan raja untuk menerima dharma dan melayaninya dengan penuh hormat. Pertapa mengatakannya pada raja dan raja merasa gembira. Inilah yang disebut sebagai interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Jika tidak ada raja ini, maka pertapa tidak akan menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai mitra. Sebaliknya, jika tidak ada pertapa ini, maka raja tidak akan menemukan orang yang bisa dimuliakannya sebagai guru. Ini menandakan bahwa pertapa ini sudah bersedia dan menyetujuinya dan memberitahunya. Saya mempunyai keyakinan. Saya mempunyai ajaran kendaraan besar yang menakjubkan yang disebut Sutra Teratai. Saya bersedia untuk mewariskannya padamu, jadi benar-benar sesuai dengan keinginan raja. Tidak ada hal yang lain yang penting bagi raja. Yang paling penting adalah ajaran kendaraan besar yang menakjubkan. Ini yang benar-benar sesuai dengan keinginan raja. Oleh karena itu, raja dengan hati yang penuh hormat menerima pengajaran. Ini adalah yang satu bersedia untuk memberi dan satu lagi bersedia menerima. Di antara mereka masing-masing, pertapa ini memberikan persyaratan kepada raja. Asalkan kamu menyetujuinya, apapun yang saya butuhkan, maka saya akan mengajarkan dan mewariskannya kepadamu. Setelah raja mendengarnya, ia merasa sangat gembira dan senang. Kebahagiaan dari hati yang terdalam dapat mendengar bahwa ada dharma yang menakjubkan. Ini yang benar-benar yang beliau harapkan. Maka, dalam hatinya merasa bahagia. Ini disebut interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Yang satu meminta, yang lainnya berkata, "Saya yakin saya mempunyai dharma yang menakjubkan ini dan saya mampu mewariskannya." Ini yang disebut satu ada permintaan dan yang satunya lagi bersedia memberikannya. Ini disebut interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Maka, jika tidak ada raja ini, maka pertapa tidak akan menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai mitra. Jika bukan raja ini, maka pertapa ini tidak akan muncul. Karena pertapa ini sangat angkuh dan memiliki sifat yang arogan. Jika bukan karena raja, pertapa ini tidak bersedia mewariskan dharma. Maka jika bukan raja, pertapa ini tidak akan muncul, sehingga sebaliknya jika tidak ada pertapa ini, maka raja tidak akan menemukan orang yang bisa dimuliakannya sebagai guru. Karena raja ini melihat pertapa ini sangat percaya diri, dalam hati raja timbul rasa sukacita. Ini adalah interaksi timbal balik. Ini adalah jalinan jodoh. Juga dinamakan interaksi timbal balik di jalan kebenaran. Raja menghormatinya sebagai guru. Pertapa berkata, "Aku memiliki ajaran kendaraan besar bernama Sutra Teratai." Pertapa itu mengatakan, "Aku memiliki ajaran besar bernama Sutra Teratai." Ketika raja sedang mencari guru untuk mewariskan dharma menakjubkan, pertapa pun datang. Pertapa tersebut berkata kepada raja,
Ajaran menakjubkan dari saya bernama Sutra Teratai yang menakjubkan. Ini yang dibutuhkan raja. Hanya mendengar Sutra Teratai, dalam batinnya muncul rasa sukacita. Pertapa datang dan raja bahagia. Sungguh tak terbayangkan ini adalah jalinan jodoh. Guru dan murid, permintaan dan respon selaras. Sungguh sebuah pertemuan yang langka. Ini adalah perwujudan dari ajaran sementara yang agung. Sungguh sulit dibayangkan. Guru dan murid, permintaan dan respon selaras. Ada guru datang, juga ada murid yang memohon. Maka guru dan murid, guru adalah guru, murid adalah murid. Orang yang berpikir ingin mencari dharma, guru, karena demi muridnya yang mencari dharma, maka dia harus dari lubuk hatinya harus memiliki dharma yang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Ini namanya guru dan murid. Maka murid ingin mencari dan guru harus memberikan. Ini disebut mencari dan merespon. Harus selaras. Harus sangat selaras. Antara mereka masing-masing sangat selaras. Maka sungguh sebuah pertemuan yang langka. Ini yang dinamakan sungguh sebuah pertemuan yang langka. Yang diminta oleh sang pertapa sangatlah besar dan banyak, mempersulitnya dengan segala kesusahan. Namun, dia terima dengan ikhlas. Maka antara guru dan murid ada permintaan dan respon. Guru ingin saya lakukan apa? Saya pasti akan lakukan. Ini juga guru ada permintaan dan murid merespon. Murid ingin meminta dharma. Guru kapan bisa memberi dharma ke murid? Jika murid tidak memberi terlebih dahulu, tidak menjadi murid terlebih dahulu, guru bagaimana mau mewariskan ilmu? Prinsip kebenaran yang sama. Jadi, permintaan dan respon adalah saling timbal balik. Yang satu demi untuk meminta dharma yang menakjubkan, sehingga dia bersedia memberi. Yang satu lagi karena saya memiliki dharma, saya bersedia memberi. Tapi permintaan saya terhadap Anda akan sangat banyak. Barulah saya akan mewariskan dharmanya kepada Anda. Ini semua adalah saling meminta dan merespon. Dengan demikian, kedua belah pihak bersedia selaras. Ini benar-benar adalah sebuah pertemuan yang langka. Tidak yang sesuai prinsip semacam ini, dia juga bersedia bersumbangsi, menerima begitu banyak siksaan dan kesulitan. Tiada kekhawatiran, tiada penyesalan, tiada keluhan. Ini adalah sedang memuaskan 6 paramitanya. Jadi batin untuk memohon dharma sangat menyeluruh. Inilah perwujudan dari ajaran sementara yang agung. Raja, beliau adalah seorang yang suci, luhur dan maha bijaksana. Di atas telah kita bicarakan, suci, luhur dan maha bijaksana. Walaupun bersedia untuk melayani orang sebagai budak, bersedia dengan tubuhnya untuk menerima siksaan yang bagaimanapun, dia bersedia. Inilah ajaran sementara yang agung. Menggunakan cara demikian untuk mengajarkan kita sebagai raja meminta dharma dengan seluruh hati. Apalagi kita, makhluk awam yang begitu halus dan kecil, apalagi yang ditakutkan. Penderitaan macam apalagi yang masih ditakutkan? Raja sudah bersedia untuk melepaskan statusnya, untuk memohon dharma. Kita sebagai orang biasa masih memperhatikan identitasnya seperti apa. Masih ada seberapa hebat angku, masih ada seberapa pantas untuk merasa hebat angku. Batin untuk memohon dharma,
pada dasarnya harus memiliki ketulusan, harus meninggalkan semua wujud diri, keakuan, bertekad untuk memohon dharma. Memohon dharma berarti harus bersumbangsi. Inilah ajaran sementara yang agung. Menggunakan metode terampil untuk mengajari dunia mendatang. Dia berkenan menggunakan didikan demikian untuk menunjukkannya. Juga harus ada orang yang demikian, mitra jahat yang bertentangan macam ini, guru dan mitra semacam ini untuk memperlakukannya. Jadi beliau bebas akan kebencian dan penyesalan. Ini sungguh sulit dibayangkan. Ini adalah perwujudan dari ajaran sementara yang agung. Bila tidak demikian, ada seorang yang mengujinya. Bagaimana beliau bisa melihat bagaimana seseorang praktisi bisa melepaskan segalanya untuk bersumbangsi demi orang lain? Ini adalah perwujudan dari ajaran sementara yang agung. Ini adalah contoh keteladanan dari makhluk suci dan luhur yang mencari dharma. Ini dinamakan perwujudan dari ajaran sementara yang agung. Sungguh sulit dibayangkan. Jadi, bagaimanapun, kitab menakjubkan ini memiliki prinsip kebenaran yang melampaui 4 agama, maka dinamakan kendaraan besar. Maka ajarannya berisi kendaraan tunggal, mencakup segala ajaran dari kendaraan kecil dan kendaraan sedang, maka disebut sebagai dharma menakjubkan. 4 agama, catur agama, ekotara agama, dirga agama, mahadhyama agama, samyukta agama. 4 agama adalah sutra 4 agama. Sutra agama kemudian terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu ekotara agama dan dirga agama, lalu madhyama agama dan samyukta agama. Sutra agama terbagi dalam 4 kelompok ini. Ekotara agama adalah dharma yang babarkan Buddha. Ini adalah syair-syair pendek dan tepat. Ketika sutra-sutra itu dikompilasi, akan terlihat sutra yang menakjubkan, yang dikumpulkan kembali. Ini dinamakan ekotara agama. Lantas bagaimana dengan dirga agama? Di sini adalah kisah yang ada dalam naskah sutra, namun tidak terlalu panjang juga tidak terlalu singkat. Cocok untuk kita yang biasanya menekuni dharma pada umumnya. Jadi bagaimana kita memilih contoh untuk kita ikuti? Di dalam sutra ada kisah yang perlu kita pelajari. Kisah tersebut sesuai untuk kita pelajari. Sedangkan kalau madhyama agama ini naskah sutranya lebih panjang. Kisahnya sangat panjang. Ini adalah madhyama agama. Samyukta agama, sutra yang bagaimanakah? Yang dikompilasi dalam sutra ini, asalkan dapat membangkitkan batin orang, dapat dipergunakan semua orang, maka dikompilasi ke dalamnya. Ini dinamakan samyukta agama. Asalkan bisa menggerakkan batin orang, Sang Buddha saat membabarkan dharma, terkadang saat sedang berjalan, membabarkan dharma sesuai dengan kondisi. Ini juga dicatat ke dalam sutra. Seperti ketika Sang Buddha sedang dalam perjalanan, angin bertiup membawa selembar kertas. Sang Buddha pun berkata kepada Ananda, "Mari, kutip kertas tersebut." Setelah kertas dikutip, Sang Buddha bertanya kepada Ananda, agar Ananda mencium aroma kertas tersebut. Apa aroma yang tercium dari kertas tersebut? Ananda mencium kertas tersebut. Kertas ini sangat istimewa, sangat harum. Sang Buddha pun bertanya kepada Ananda, "Mengapa kertas ini memiliki aroma yang harum?" Ananda pun menjawab,
Sangat sederhana, Buddha. Kertas ini seharusnya pernah membungkus dupa, sehingga kertas ini bisa demikian harum. Ada keharuman dari aroma dupa. Benar, ini mengandung nilai kebenaran. Kembali berjalan dan terlihat seutas tali. Ananda, ambillah tali tersebut dan coba dicium aromanya. Buddha, tali ini sangat busuk, bau amis. Buddha kembali bertanya, Ananda, mengapa tali ini bisa bau amis? Ananda menjawab, bau amis dari tali ini adalah bau amis dari ikan, Buddha. Ini seharusnya tali yang dipakai untuk mengikat ikan sebelumnya. Buddha berkata, benar, ini adalah tali yang dipakai untuk mengikat ikan. Ini adalah seperti kita para manusia. Lingkungan seperti apa Anda berada? Bersama dengan orang yang seperti apa? Maka Anda akan terpengaruh secara berkesinambungan. Jika Anda bersama dengan orang baik yang giat bersemangat, maka Anda akan ikut giat bersemangat. Jika Anda bersama dengan orang yang malas yang jahat, maka dengan sendirinya kita akan sama seperti orang malas yang jahat. Dalam berteman harus bisa memilih. Ini semua ada dalam sutra agama. Baik itu Ekotara agama, atau Dirga agama, atau Madhyama agama, atau Samyukta agama. Ini disebut sebagai 4 agama, yakni sutra agama yang terbagi menjadi 4 agama. Namun sutra teratai sudah melampaui 4 agama. Bukan saja melampaui sutra agama, juga melampaui sutra Waipulya, melampaui sutra Prasna. Maka Sang Buddha telah membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Ini adalah Dharma Agung dari kebenaran tunggal yang disebut Sutra Teratai. Maka ini adalah sutra yang menakjubkan, sebuah kitab sutra yang paling halus dan menakjubkan. Prinsip kebenarannya telah melampaui 4 agama, termasuk juga melampaui sutra Waipulya, Prasna, kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Sehingga sutra teratai sungguh menakjubkan, yang mana sudah sedemikian rupa melampaui. Makna ajarannya berisi kendaraan tunggal, yaitu mencakup keseluruhan ajaran kendaraan menengah dan kecil. Sutra teratai telah mencakup semua makna ajaran. Maka makna ajarannya berisi kendaraan tunggal, maka disebut mencakup seluruh ajaran kendaraan kecil dan menengah. Apakah itu kendaraan kecil atau kendaraan menengah? Seluruh ajarannya semua tercakup di dalam sutra teratai. Segala makna dari sutranya tidak ada yang bertentangan. Semua telah tercakup di dalamnya, sudah disaring. Ini adalah intisari dari sutra-sutra. Tidak ada elemen beraneka ragam atau masalah yang kompleks. Sang Buddha sudah merangkum intisari dari ajaran kendaraan menengah dan kecil dan meleburnya ke dalam sutra teratai. Termasuk juga sutra agung Prasna juga telah dilebur ke dalamnya. Maka sutra teratai adalah raja dari segala sutra. Adalah juga intisari dari segala dharma, yaitu mencakup segala ajaran kendaraan menengah dan kecil. Makanya disebut sebagai dharma menakjubkan. Semua dharma adalah metode. Segala sesuatu yang harus diajarkan oleh metode ini kepada kita ada di dalam dharma yang menakjubkan. Maka, jika Anda tidak membangkang padaku, aku akan mengajarkannya. Sekiranya tidak membangkang pada kehendakku, maka aku akan mengajarkannya. Tidak membangkang pada keinginan guru, di mana terhadap perintah yang diberikan,
Tidak boleh ada penentangan, baru akan diajarkan. Saat itulah pertapa ini datang dan dia berkata seperti ini, "Jika saya memiliki dharma yang begitu baik, itu adalah dharma yang halus dan menakjubkan. Raja, jika Anda tidak menentang apa yang saya usulkan, apa yang ingin saya perintahkan ke Anda, dan apa yang saya ingin Anda lakukan, dan sebagainya. Jika Anda tidak menentang saya akan berbicara untuk Anda." Ini sangat menuntut. Yang menuntut yaitu berharap agar raja tidak menentang kehendaknya. "Sekiranya tidak membangkang pada kehendakku, maka aku akan mengajarkannya. Apapun kehendak saya, Anda harus melakukan sesuai apa yang saya kehendaki. Oleh karena itu, tidak membangkang berarti tidak membangkang kehendak gurunya, apapun yang gurunya inginkan. Sebagai murid harus mengikutinya. Di mana terhadap perintah yang diberikan, tidak boleh ada penentangan. Apa yang ingin saya ajarkan kepadamu, kamu lakukan. Tidak boleh menentang keinginan saya. Jika dapat begini, baru akan diajarkan saya. Jika Anda dapat mengikuti dengan cara ini, tidak menentang keinginan saya, dengan sendirinya saya akan mengajari Anda dharma ini. Oleh sebab itu, tidak membangkang padaku terhadap guru yang mengajarkan jalan kebenaran. Mesti mendengarkan perkataan dan mengikuti tindakannya. Bukan hanya meminjam nama untuk mengail keuntungan semata. Juga menguji apakah ada yang diandalkannya, seperti memaksakan kemuliaan atau kekuasaan. Jikalau demikian adalah tidak layak untuk diajarkan tentang jalan kebenaran. Tidak membangkang padaku, yaitu terhadap guru yang mengajarkan jalan kebenaran. Menggunakan jalan kebenaran untuk mengajarkan kepadanya orang ini raja, dia seharusnya menyebutnya sebagai guru. Jadi, mesti mendengarkan perkataan dan mengikuti tindakannya. Karena ini adalah perkataan dari guru. Sebagai murid maka harus menurutinya segala yang dikatakan. Mendengarkan perkataan dan mengikuti tindakannya. Tidak peduli tindakan apapun yang dilakukan, harus dengan penuh hormat dan patuh. Bukan hanya meminjam nama untuk mengail keuntungan semata. Bukan mengatakan, "Saya adalah seorang raja, Anda adalah seorang pertapa. Anda mengajarkan saya, maka Anda harus menghormati saya. Saya adalah raja." Tidak ada perasaan seperti ini. Jangan berpikir Anda adalah seorang raja, saya akan menghormatimu seperti apa pula. Tidak demikian. Sehingga tidak boleh hanya menggunakan sebutan raja, lalu akan mendapatkan perlakuan baik dariku. Sebaliknya, Anda harus patuh terhadap pengajaranku. Selanjutnya, ingin menguji coba. Apakah ada yang diandalkannya? Ada niat apa? Seperti memaksakan kemuliaan atau kekuasaan. Sebagai seorang raja, itu adalah posisi yang tinggi sebagai raja dari manusia. Kekuasaan, dia adalah raja. Kuasa ada di tangannya. Jadi bukan dikatakan Anda menjadi raja. Jadi Anda harus memiliki keberkahan dan kemuliaan. Kasta demikian, karena kamu telah menjadi murid saya, kamu sudah tidak memiliki kasta kaya dan mulia. Kamu sudah tidak ada kekuasaan seorang raja. Jikalau demikian adalah tidak layak untuk diajarkan tentang jalan kebenaran. Jikalau kamu demikian, mengira kamu datang sebagai seorang raja atau masih ada kekuasaan. Jika demikian, tidak layak untuk diajarkan tentang jalan kebenaran.
Saya tidak akan membabarkan dharma kepadamu. Kamu masih ada sikap demikian, maka saya tidak akan mewariskan dharma kepadamu. Dikatakan dengan jelas, dijelaskan agar dimengerti, tidak sebagai status raja, tidak ada kekuasaan raja, tidak ada kemuliaan seorang raja. Yang penting dengarkan saya, menjadi budak saya harus demikian, sehingga Buddha dalam menyadarkan para makhluk sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi batin mereka dalam memberikan pengajaran dan bimbingan. Harus tahu, Buddha demi membimbing para makhluk sehingga dia bersumbangsi segalanya. Dia ingin melengkapi praktik 6 paramitanya. Tidak ada permohonan dari para makhluk. Dia tidak bersedia. Apa yang diharapkan bisa tercapai, apalagi kekuasaan. Telah demikian menunjukkan, supaya orang generasi selanjutnya bisa paham. Memohon dharma merupakan hal yang perlu dihormati, hal yang begitu mulia, sehingga Buddha dalam menyadarkan para makhluk sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi batin mereka dalam memberikan pengajaran dan bimbingan. Inilah pertanda kekuasaan, supaya semua orang mengetahui ini merupakan proses memohon dharma. Sekarang pertapa ingin tidak membangkang pada keinginannya, baru akan membabarkan dharma. Sekarang pertapa ini ingin memberikan pengajaran yang akan menerima ajaran tidak boleh membangkang pada keinginannya, sehingga baru bersedia membabarkan dharma untuknya. Sehingga yang dimohon, kamu harus mengikuti keinginan saya. Ini menunjukkan pertapa adalah teman yang memberikan kondisi buruk. Ini telah mengetahui. Kita sebelumnya terus mengatakan, mengikuti keinginan atau tidak, jodoh baik atau buruk, jodoh baik dan buruk, semuanya merupakan jalinan jodoh yang baik. Pertapa yang sekarang bertemu adalah teman yang memberikan kondisi buruk. Jodoh yang memberikan kondisi buruk, ingin menyiksanya, ingin melatihnya. Ini merupakan teman yang memberikan kondisi buruk. Buddha dalam menyadarkan para makhluk sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi batin mereka dalam memberikan pengajaran dan bimbingan. Sekarang pertapa ingin tidak membangkang pada keinginannya, baru akan membabarkan dharma. Ini menunjukkan pertapa adalah teman yang memberikan kondisi buruk. Kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus berpengertian dengan hati lapang. Sering berkata demikian kepada semua orang. Terhadap orang, jika orang lain memperlakukan kita tidak baik, kita segera mengubah sudut pandang. Berpengertian, berlapang dada, bersyukur. Kamu demikian terhadap saya. Saya sangat puas. Dengan berpuas diri, berpengertian, berlapang dada, bersyukur, menghadapi berbagai jalinan jodoh di dunia. Semuanya merupakan penambahan jodoh, merupakan jalinan jodoh yang buruk atau jalinan jodoh yang baik. Jika kita ingin membina diri, kita mengetahui lingkungan yang bagaimana, kita harus beradaptasi. Demikian kita baru bisa benar-benar memohon dan memuaskan 6 paramita. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.